Halo, selamat datang di channel Penyuluh Pertanian Medio. Dan saat ini kita akan membahas tentang salah satu varietas padi sawah yang umum digunakan atau umum ditanam di wilayah Kabupaten Merangin ya. Jadi kita di sini akan mengenal varietas padi sawah yaitu Inpari 30 ya. Inpari adalah singkatan dari Imbrida padi sawah irigasi ya, yang merupakan padi Imbrida ini ditanam di lahan sawah. Sedangkan kalau Imbrida sendiri mempunyai arti varietas yang dikembangkan dari satu tanaman melalui penyerbukan sendiri, sehingga memiliki tingkat kemurnian atau homozigositas yang tinggi ya. Nah, jadi kita saat ini fokus membahas tentang deskripsi dari padi atau varietas Inpari 30 ya. Varietas Inpari 30 ini nama lengkapnya Inpari ini ya merupakan Inpari 30 Ciherang sub 1 ya. Jadi Inpari 30 Ciherang sub 1 ini itu di tahun dilepasnya itu tahun 2012. Jadi kalau di tahun 2020 ini udah kurang lebih 8 tahun varietas ini dilepas gitu ya. Itu dilepasnya berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 2292.1 garis miring KPTS garis miring SR titik 120 garis miring 6 garis miring 2012. Nah ya. Sedangkan nomor seleksinya itu IR 09F436 ya. Adapun asal persilangan ya, asal persilangan Inpari 30 Ciherang sub 1 ini merupakan ya Ciherang garis miring IR 64 sub 1 garis miring Ciherang ya, dengan golongan cere ya. Nah, adapun umur tanaman padi Inpari 30 Ciherang sub 1 ini yaitu 111 hari setelah semai. Jadi usianya cukup pendek ya. Nah, bentuk tanamannya tegak ya. Tinggi tanaman rata-rata standarnya itu di 101 cm ya, tinggi tanaman. Jadi sebetulnya cukup tinggi ya. Nah, berarti itu. Sedangkan daun benderanya tegak. Nah, ini yang banyak disukai oleh petani kita di sini. Kenapa? Karena ketika daun bendera tegak, buahnya lebih cenderung katakanlah tertutup daun bendera. Jadi sehingga meminimalisir dari serangan burung ya, serangan hama burung. Walaupun sebetulnya tidak begitu signifikan, namun tipe tegak ini, tipe daun bendera tegak ini lebih cenderung malai itu tertutup oleh daun bendera. Nah, jadi selanjutnya bentuk dari gabahnya ini panjang ramping ya. Warna gabahnya kuning bersih. Nah, tingkat kerontokannya ini yang salah satu yang disukai juga oleh petani, yaitu tingkat kerontokannya sedang. Jadi tidak terlalu mudah rontok ya gitu. Nah, untuk tingkat kerebahannya sedang juga sebetulnya, makanya ya kalau Inpari 30 ini kalau di dataran tinggi kurang cocok kalau di dataran tinggi. Kenapa? Karena dataran tinggi lebih cenderung tingkat angin itu dapat mempengaruhi kerebahan tanaman gitu. Jadi kalau untuk dataran sedang ini cocok gitu ya, seperti itu. Kalau tekstur nasinya ini termasuk kategori pulen karena kandungan kadar amilosanya kurang lebih di 22,40% ya. Nah, sedangkan kalau dari hasil kajian untuk berat 1000 butirnya itu kurang lebih 27 gram
berat 1000 butir gabah ya. Nah, ini yang selalu menjadi daya tarik tersendiri adalah rata-rata hasil atau produktivitasnya rata-rata ya. Jadi rata-rata hasil itu mencapai di 7,2 ton per hektar. Jadi kalau 7,2 ton per hektar merupakan ya sudah kategorinya cukup memuaskan untuk skala produktivitas padi ya. Walaupun memang potensi dari Impari 30 Ciherang sub 1 ini potensi hasilnya itu mampu di 9,6 ton per hektar ya. Nah, selanjutnya yang perlu sahabat penyuluh pertanian Midio ketahui ya, paritas ini ya memang ada kerentanan terhadap hama ya atau OPT ya. Hamanya itu dia memang agak rentan terhadap warang coklat ya, warang coklat biotipe 1 dan 2. Nah, juga terhadap biotipe warang coklat yang biotipe 3 ya. Seperti itu. Serta kalau untuk penyakitnya dia agak rentannya sama hawar daun ya, hawar daun bakteri ya, patotipe 3 sama terhadap hawar daun bakteri patotipe 4 dan patotipe 8. Itu tingkat kerentanan. Tapi kalau untuk bercak daun ya, untuk dibercak daun itu untuk di kresek termasuk agak tahan ya, atau belas ya. Tapi dia kalau di hawar daun dia memang agak rentan. Kalau untuk hama itu kalau sejenis sundep beluk dia termasuk agak tahan ya, cuman dia memang rentannya terhadap wereng ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dari paritas Impari 30 Ciherang sub 1 ini memang kalau dianjurkannya dari hasil rekomendasi itu dianjurkannya cocok untuk ditanam sawah irigasi dataran rendah sampai dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut ya. Nah, jadi termasuk di tepian katakanlah tepian sungai ya. Kalau yang di cekungan itu yang katakanlah rendaman keseluruhan fase vegetatifnya ini dia rendaman keseluruhan itu biasanya di 15 hari ya, selama 15 hari kalau rendaman secara keseluruhan ya di fase vegetatif. Jadi di tanah macak-macak ya cukup cukup optimal hasilnya. Nah, jadi itu sekilas tentang deskripsi dari salah satu paritas unggul yang kalau untuk di wilayah Merang ini kita anjurkan untuk ditanam, dibudidayakan ya. Itu dan memang dari produktivitasnya lumayan baik, tingkat kerentanan terhadap OPT pun adaptasinya juga cukup baik ya. Nah, adapun dari deskripsi yang kami rilis atau kami sampaikan ini Impari 30 Ciherang sub 1 ini hasil dari peneliti ya, hasil dari balai benih padi ya, yang pemulianya itu 1 ada Bapak Yudhistira Nugraha, 2 Bapak Suprapto, 3 Ibu Nurul Hidayatun, 4 itu Ibu Endang Septianingsih, 5 Bapak Alparo Pamplona, dan ke-6 itu Bapak David J. Mekil. Jadi itu sekilas tentang deskripsi ya, salah satu paritas unggul padi yang memang saat ini umum dibudidayakan di daerah kami gitu. Jadi mungkin itu sekilas tentang deskripsi salah satu paritas unggul kita, yaitu Impari 30 Ciherang sub 1. Jadi terima kasih yang sudah menonton video kami, video dari channel Penyuluh Pertanian Midio. Jangan lupa selalu support dan dukung channel kami agar channel kami dapat
berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Salam pertanian maju, mandiri, modern.